Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami masih mau melanjutkan cerita tentang indukan nomor 104 atau yang saya kasih nama gendis. Kali ini video ini tentang judulnya cara mengatasi susu kambing bengkak sebelah ya. Nah, jadi ini video ini saya ambil tanggal 12 Februari 2022. Gendis ini melahirkan 2 cempe. Yang keluar pertama itu yang putih ini jantan, lalu yang kedua itu warna coklat itu di betina. Nah, jadi ceritanya saya ceritakan kronologinya dulu ya teman-teman dari awal, jadi biar tidak biar runtut ceritanya teman-teman. Jadi kronologinya itu indukan ini dari saat bunting bulan pertama sampai dengan melahirkan itu kondisi kedua puting atau ambing susunya kapurannya itu masih bagus, normal. Artinya besar ambing kanan maupun kiri itu sama besarnya, artinya tidak ada pembengkakan dari salah satunya. Apalagi saat usia kebuntingan 3 bulan ke atas itu ukuran ambingnya itu makin besar dan simetri antara kanan dengan kiri teman-teman. Nah, terus saat melahirkan juga masih sama, ukuran ambing susunya itu antara yang kanan dengan kiri itu masih sama. Nah, lalu saat hari pertama gendis ini melahirkan sampai hari kedua itu pengamatan kami itu 2 cempe itu hanya mau ngedot satu sisi saja, yaitu yang sisi ini teman-teman, hanya satu ini saja yang mau ngedot. Sedangkan sisi yang sebelah sana itu cempe itu nggak mau ngedot teman-teman, sehingga hari pertama setelah melahirkan, artinya tanggal 11 karena melahirkan di tanggal 10, itu tampak jelas sekali perbedaan antara ambing yang kanan dengan yang kiri, di mana ambing yang kanan itu lebih udah kempes, sementara yang kiri itu masih besar teman-teman. Nah, di tanggal 11 di mana kedua ambing ini sudah ada yang kempes satu, yang kanan, sementara yang kiri itu masih besar, barulah kami mulai menaruh kecurigaan kenapa ini dengan salah satu ambing yang masih bengkak ini. Nah, kemudian kalau dari kondisi cempe sendiri, kedua cempe ini masih aktif teman-teman. Artinya dia nanti akan nyusu sendiri di hari pertama setelah melahirkan, sudah bisa nyusu sendiri. Nah, terus jadi indukan ini ceritanya kan laktasi kedua teman-teman. Laktasi kedua. Nah, cempe 2 ekor ini sudah kita susukan saat lahir di tanggal 10 itu untuk mendapatkan kolostrum dari induknya teman-teman. Nah, jadi kita susukan di hari pertama tanggal 10 itu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan atau menceritakan penyebab kenapa puting susunya itu lebih besar sebelah, dan akan kami ceritakan juga solusi dari setiap penyebabnya teman-teman. Nah, yang pertama itu seperti ini teman-teman. Kemungkinan itu kedua cempe ini itu memang lebih suka minum susu dari salah satu putingnya saja teman-teman, karena bisa dipengaruhi faktor kelancaran susu yang keluar ataupun dari lubang puting susunya itu lebih mudah dan lebih puas cempe itu nyusu bagian yang kanan itu teman-teman. Nah, mungkin yang sebelah kiri itu lebih kecil keluar putingnya, sehingga di saat hari pertama dan hari kedua cempe ini lahir itu lebih suka ngedot yang kanan teman-teman. Nah, terus solusinya pelajaran dari kami ini, cempe atau anak kambing ini agak dipaksakan itu untuk nyusu di puting yang masih bengkak sebelah. Artinya kalau di gendis ini dia harusnya tetap dipaksakan untuk nyusu di puting yang sebelah kiri teman-teman, agar secara alami puting susu itu terangsang untuk tidak bumpet teman-teman, atau tidak buntu, agar kolostrum itu tetap bisa keluar maupun tidak terjadi kemungkinan pembengkakan lebih lanjut. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu
kemungkinan keluar susu itu lebih sedikit di bagian puting susu atau ambing susu yang bengkak itu dibandingkan dengan puting susu yang sudah kempes, teman-teman. Nah, dari itu ya seperti di penyebab yang pertama, jadi cempe itu tidak terlalu suka ngedot di ambing susu yang lebih besar. Jadi setiap dia, misalkan dia lagi rebahan tidur, nah nanti kalau dia ada lapar, karena dia sudah sudah lebih seneng nyot yang sebelah kanan itu yang sudah kempes, ya dia akan tetap seneng ngedot di sana dan tidak akan mau ngedot yang sebelah kiri yang masih bengkak itu, teman-teman. Nah, solusi dari kami itu secara manual kita membantu untuk memerah dari ambing susu yang masih bengkak itu. Nah, cara membantunya kita secara manual bisa menyeka dengan air panas. Semua untuk bagian dari kapuran sampai puting susu itu kita seka dengan air agak panas. Setelah itu kita urut-urut perlahan-lahan, teman-teman. Itu tidak cukup 1 hari saja, usahakan minimal 3 hari berturut-turut, teman-teman. Nah, cara lain itu kami kemarin mendapatkan resep itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita berikan, nah jadi resepnya itu kita bisa nanti menaruh ragi di dalam air panas, nanti dia ini sampai lumer. Nah, setelah lumer lalu kita balurkan, kita oleskan ke ambing susu yang masih bengkak sampai ke bagian puting susu yang sebelah sana masih bengkak itu, teman-teman. Nah, jika kita membalurkan atau mengoleskannya itu sore hari, nanti di saat pagi hari itu kita bantu untuk kita perah, teman-teman. Jadi biar indukan ini tidak merasa agak kemeng atau sakit karena terlalu banyak susu yang ada di ambing susunya yang masih bengkak itu, teman-teman. Nah, itu dilakukan minimal 3 hari berturut-turut ya, teman-teman. Seperti itu. Nanti setiap teman-teman sudah mengurut dan membantu merah secara manual, teman-teman diakhiri dengan mengelap ambing kapuran susunya itu, lalu diolesi dengan minyak jelantah atau minyak bekas goreng. Agar teman-teman? Tujuannya pemberian minyak jelantah di ambing susu itu tujuannya agar lalat atau nyamuk itu tidak mau nempel di ambing susu, karena kalau sudah lalat itu mau nempel di ambing susu itu bisa memancing penyakit, teman-teman. Nah, penyebab yang ketiga itu memang gini, teman-teman. Ini kan masih usia 2 hari. Jadi mungkin kebutuhan susu kambing itu dari indukannya ini, itu kalau usia cempe kurang dari bulan itu bisa dikatakan belum terlalu banyak. Sehingga mungkin kedua cempe ini masih tercukupi dengan nyusu dari salah satu ambingnya saja, atau salah satu putingnya saja. Nah, mungkin nanti setelah lebih dari 1 bulan, saat kebutuhan susu cempe ini sudah banyak, mau nggak mau pasti mereka akan berebut untuk nyusu di puting yang satunya itu. Makanya sebelum melewati usia cempe 2 bulan, lebih dari 1 bulan, kita harus membantu secara manual. Kita usahakan ya rutin untuk mengurut atau dari kapurannya ya. Jadi yang kita urut itu tidak hanya putingnya saja, tetapi dari kapuran atau di atas puting itu, teman-teman. Nah, terus penyebab yang keempat itu seperti ini, teman-teman. Mungkin ya indukan ini agak merasa sedikit sakit jika cempe itu menyusu di salah satu puting yang masih bengkak itu, sehingga saat ada cempe yang mau nyusu di bagian puting yang masih bengkak itu dia akan berontak indukan ini, sehingga ya lambat laun putingan itu tidak terangsang secara alami untuk disusu oleh cempe ini, teman-teman. Nah, terus jika kita raba, memang kondisi fisiknya itu di bagian ambing yang bengkak ini itu terasa agak keras, teman-teman. Jadi kemungkinan prediksi kami itu memang di bagian puting yang masih bengkak ini itu masih tersumbat oleh adanya kolostrum, atau mungkin susu di awal itu masih tersumbat sehingga kurang bisa untuk
lancar untuk keluar susu yang di belakangnya teman-teman. Nah, jadi apa yang kami bagikan ke teman-teman kali ini itu semoga bisa memberikan manfaat, dan kami juga memberikan informasi ini tidak hanya informasi yang sifatnya bagus-bagus saja teman-teman. Semoga dari pengalaman ini teman-teman jika menemukan penyakit yang seperti ini, teman-teman bisa menjalani apa yang bisa kami selesaikan teman-teman. Nah, yang namanya beternak kambing khususnya itu ya seperti ini teman-teman. Jadi kita setiap menemukan permasalahan kita cari solusi, dan semoga saja apa yang kami alami ini bisa bisa nanti kalau teman-teman menemui seperti ini teman-teman bisa mempraktekannya teman-teman. Nah, jadi kita belum langsung selalu memvonis semuanya itu langsung mastitis ya teman-teman. Nah, lalu kondisi cempe alhamdulillah masih cukup bagus di hari kedua ini teman-teman setelah melahirkan. Nah, jika teman-teman itu melihat kondisi cempe itu fisiknya kurang aktif, lemes gitu, mungkin teman-teman bisa membantu dengan memberikan jus dengan proporsi 50-50%, dengan komposisinya itu tahu putih dijus dengan kuning telur teman-teman. Nah, nanti setelah dijus lalu dikasihkan lewat dot itu ke cempe atau anak kambing teman-teman. Tujuannya biar fisiknya itu terangkat lagi teman-teman. Nah, semoga liputan ini bermanfaat ya teman-teman, karena kami mau melanjutkan proses pemberian rendaman air ragi ke ambing susunya, lalu nanti dilanjutkan dengan mencoba untuk mengurut pelan-pelan, membantu mengeluarkan susu yang masih membeku di ujung putingnya itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.